Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa baru Universitas Katolik Dharma Cidika tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Albertus Abdulio dari Manajemen tahun 2018. Saya Elizabeth Junita dari Teknik Industri 2018. Baik, jadi di kesempatan ini kami bakal sedikit memaparkan menjelaskan dan memperkenalkan BEM UKDC kepada teman-teman sekalian. Oke, jadi BEM UKDC tahun ini punya nama kabinet Adhika Dharma, teman-teman. Jadi Adhika Dharma ini diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti lebih baik. Untuk Adhika, Dharmanya berarti perubahan. Jadi kalau digabungin, kira-kira Adhika Dharma ini punya arti perubahan menjadi lebih baik gitu. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai visi dan misi kami. Yang pertama, visi dari BEM UKDC adalah mewujudkan BEM UKDC sebagai organisasi yang sinergis, transformatif, dan profesional untuk membangun UKDC yang unggul dengan semangat kerja nyata. Kemudian, untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terciptanya UKDC yang bereputasi unggul. Yang kedua, mempererat soliditas antar fakultas berdasarkan semangat sinergisitas. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya jiwa sosial mahasiswa terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi wadah aspirasi bagi segenap mahasiswa UKDC. Oke, jadi kami akan memperkenalkan squad dari BEM UKDC tahun 2021. Oke, yang pertama saya sendiri Albertus Aprilio Nika Putra, Manajemen 2018 sebagai Presiden, dan juga ini di sebelah saya Elizabeth Junita sebagai Wakil Presiden. Lalu sekretaris ada Eda Lonika dari Akuntansi tahun 2018, dan juga bendahara ini diisi oleh Philadelphia dari Arsitektur tahun 2018. Nah, selanjutnya ada Kementerian Dalam Negeri diisi oleh Christian Villano, Manajemen 2018, Anissa Widitomo, Hukum 2018, dan Teresia Meliana, Teknik Industri 2018. Kemudian Kemenristek dan SDM diisi oleh Katarina Dwi Aprina, Akuntansi 2018, Andreas Arsia Putra, Manajemen 2018, dan Chris Ayu Ulisagala, Hukum 2019. Oke, selanjutnya ada Kementerian Luar Negeri diisi oleh Satria Bimantara dari Teknik Industri 2018, dan juga Yosef Alfredo dari Teknik Informatika tahun 2019. Lalu ada Kementerian Agama, ini diisi oleh 2 orang, ini Helen Sandranita dari Akuntansi tahun 2018, dan juga Lydia Marisa Kaat dari Manajemen tahun 2018. Selanjutnya ada Kementerian Sosial diisi oleh Kayarta Adi Gunawan, Manajemen 2018, dan Yordan Hendrawan, Akuntansi 2018. Kemudian Kementerian Ekonomi dan Kreatif, Lewi Ardi, Teknik Industri 2018, Alexander Patrick, Arsitektur 2018, dan Florentina Junita, Manajemen 2019. Selanjutnya ada Kementerian Seni dan Olahraga. Nah, ini diisi oleh Marianus Erwin Kebi dan juga Stefanus Damar, dua-duanya dari Akuntansi tahun 2018. Selanjutnya ada Kemenkominfo, diisi oleh Jessica Martianus dari Akuntansi 2018, dan juga Aden Guardi dari Akuntansi 2018, serta satu lagi Helenda Deborah dari Manajemen tahun 2018. Nah, kemudian yang terakhir ada Kementerian Urusan Internal diisi oleh 1 orang, yaitu Jessica Fernanda dari Akuntansi 2018. Oke, jadi apa yang baru nih di BEM UKDC 2021? Yang pertama ada program kerja kementerian. Jadi teman-teman, kementerian di BEM UKDC tahun ini tuh masing-masing punya program kerja di luar program kerja utamanya gitu. Lalu yang kedua ada staf magang. Jadi kami juga buka kesempatan nih kepada mahasiswa semester awal untuk magang di BEM UKDC untuk cari pengalaman berorganisasi di level tertinggi di Universitas Katolik Dharma Cidika. Lalu yang ketiga ada studi banding. Jadi tahun ini kami melakukan studi banding dengan beberapa BEM kampus lain untuk menggali pengalaman dan pengetahuan baru tentang organisasi. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan program kerja BEMU. Yang pertama ada webinar internal tips mudah skripsi. Jadi nggak sedikit ya teman-teman mahasiswa itu yang berpikiran bahwa skripsi itu sulit dan cukup menakutkan. Padahal pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Oleh karena itu,
kami mengundang pembicara lulusan S2 dari Thailand untuk berbagi tips dan trik mudah mengerjakan skripsi. Nah, kegiatan ini sudah kami adakan pada akhir bulan Maret lalu dan diikuti kurang lebih 90 peserta dari internal UKDC. Oke, selanjutnya ada webinar How to Create a Professional CV and Interview Practice for Fresh Graduate. Jadi untuk mempersiapkan mahasiswa UKDC dalam mencari kerja atau tempat magang, BEM UKDC bekerja sama dengan Nusa Thailand mengadakan webinar berkaitan dengan tips pembuatan CV dan interview bagi fresh graduate. Nah, dalam webinar ini pemateri ini menyampaikan beberapa tips dalam pembuatan CV. Di antaranya, apa aja sih hal-hal yang harus ada di dalam CV? Lalu bagaimana sosial media itu bisa membantu kita dalam melakukan personal branding, serta tips dan trik dalam interview kerja. Nah, nggak hanya sebatas penjelasan aja nih teman-teman. Dalam kegiatan webinar ini, peserta juga diperkenankan untuk melakukan latihan praktek interview dengan baik dan benar. Webinar ini berlangsung selama 2 jam dan diikuti oleh kurang lebih 130 peserta. Nah, selanjutnya ada Sobat Podcast Malam Sabtu Spesial atau lebih sering kami sebut dengan SPSS. Nah, dalam program SPSS ini, kami mengundang berbagai mahasiswa aktif maupun alumni UKDC untuk berbagi pengalaman seputar bisnis, dunia kerja, dan lain sebagainya via live Instagram. Nah, salah satu tujuan diadakannya SPSS ini adalah untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang punya cerita dan pengalaman menarik agar bisa dibagikan dan bisa memotivasi teman-teman mahasiswa yang lainnya. Nah, SPSS ini diadakan setiap 2 minggu sekali di malam Sabtu atau Jumat malam pukul 19.00 WIB. Selanjutnya adalah Sporsia. Jadi Sporsia ini adalah kompetisi Mobile Legends dan juga dance TikTok tingkat nasional ya, dengan peserta umum dan juga SMA, SMK sederajat. Program kerja ini diadakan pada bulan Agustus 2021 ini dan diikuti oleh puluhan peserta dari seluruh Indonesia. Nah, tujuannya diadakan Sporsia ini adalah untuk memperkenalkan UKDC ke siswa-siswi SMA sederajat se-Indonesia. Jadi harapannya semakin banyak nih siswa SMA kelas derajat yang tahu tentang UKDC dan akhirnya tertarik untuk melanjutkan studi di UKDC. Nah, selanjutnya ada Baksos BEM Gabungan. Program ini adalah program kolaborasi antara BEM U dan semua BEM fakultas di UKDC. Selain bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di sekitar UKDC, program ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara BEM U dan BEM fakultas. Nah, dalam kegiatan Baksos ini, kami menyediakan 40 paket sembako yang akan dibagikan ke masyarakat dengan profesi yang terdampak pandemi secara ekonomi, seperti petugas kebersihan, ojol, tukang becak, dan lain sebagainya. Nah, rencananya teman-teman kegiatan Baksos gabungan ini akan kami adakan pada akhir Agustus 2021. Oke, selanjutnya ada Disnatalis 2021 ya. Nah, program Disnatalis tahun ini sedikit berbeda nih teman-teman dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam perayaan tahun ini, kami lebih fokus untuk melakukan kegiatan sosial, mengingat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang sedang kurang baik akibat pandemi dan PPKM. Nah, oleh karena itu kami memutuskan untuk berubah konsep kegiatan perayaan Disnatalis ini yang awalnya hiburan semata, kita rubah jadi aksi sosial dalam bentuk bakti sosial. Nah, dalam bakti sosial ini kami akan memberikan total lebih dari 100 paket sembako dan nasi kotak untuk internal dan eksternal UKDC. Nah, kegiatan ini rencananya akan dilakukan seminggu setelah Baksos BEM gabungan. Selanjutnya ada TOEFL Workshop and Simulation. Jadi teman-teman, tahun ini kami bekerja sama dengan TOEFL English untuk menyelenggarakan beberapa kali pelatihan dan simulasi TOEFL. Kegiatan ini sudah berjalan 3 kali berturut-turut, mulai dari bulan Mei, Juni, dan Juli 2021. Dan tentunya kegiatan ini diikuti oleh banyak peserta dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Nah, dalam kegiatan ini, peserta hanya perlu membayar minimal mulai dari 35.000 sampai dengan 50.000 saja untuk bisa mendapatkan pelatihan, simulasi, e-book, e-sertifikat, dan voucher diskon pelatihan di TOEFL English. Nah, kegiatan ini merupakan program kerja dari Kementerian Ekonomi dan Kreatif BEM UKDC. Selain itu, teman-teman, Kementerian Ekonomi dan Kreatif juga membuat proyek UKDC Merge untuk penggalangan dana BEM U.
Selanjutnya ada studi banding ya. Jadi tahun ini kami juga melakukan beberapa kali studi banding dengan beberapa ormawa eksternal, di antaranya BEM Widya Mandala Surabaya, lalu UPH Surabaya, lalu BEM Presiden University, dan juga PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia di University Putra Malaysia. Nah, harapannya dengan kegiatan ini kami bisa belajar banyak hal baru dan juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan ormawa-ormawa tersebut. Selanjutnya ada internal gathering. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakrabkan anggota BEM UKDC satu sama lain. Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti games, sharing, kemudian evaluasi, foto bersama, dan ditutup dengan makan bersama. Kegiatan ini terakhir kali kami adakan pada bulan Juni 2021 lalu. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman sedikit penjelasan atau pemaparan singkat dari kami tentang BEM Universitas Katolik Dharma Cibika. Nah, kalau teman-teman tertarik atau punya pertanyaan seputar BEM UKDC, boleh banget untuk cek IG kami di @BEMUKDC. Nah, jangan lupa follow ya teman-teman, karena teman-teman bisa dapat update terbaru nih seputar informasi tentang UKDC di IG BEM UKDC. Iya, benar banget itu. Oh ya, teman-teman, kami juga berharap untuk teman-teman semuanya yang nantinya kalau sudah bergabung di UKDC, kalian harus aktif berorganisasi, kalian bisa ikut di HIMA, BEMF, ataupun BEMU. Sekian dari kami. Terima Terima kasih. kasih.